Saya coba akan men-share. Oke. Sudah dari halaman pertama belum? Udah, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Slide 28 ini. Oke. Ini masuk ke definisi coaching. Oke. Iya, kita udah pernah kenalan ya waktu lalu ya, berarti di skip aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita skip aja. Oke. Iya, nah paling saya mau jelaskan sedikit gitu ya terkait dengan beberapa sertifikasi yang pernah saya ikutin, khususnya berkaitan dengan profesional ya. Yang pertama adalah sertifikasi terkait dengan perencanaan keuangan. Nah, ini disebutnya Certified Financial Planning. Nah, jadi kalau financial planning ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita merencanakan keuangan untuk personal. Jadi untuk perorangan maupun juga family. Nah, jadi agak berbeda sedikit dengan perencanaan keuangan untuk perusahaan, gitu ya. Nah, sertifikasi ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memang concern terkait untuk membina, untuk juga mengelola supaya bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, jadi di situ dipelajari berkaitan dengan bagaimana menganggarkan perencanaan keuangan, mulai dari anggarannya, lalu biaya-biayanya, sehat apa tidak sih keuangannya gitu ya, sampai memikirkan juga sampai kepada asuransi, berpikir juga bagaimana kalau nanti pada saat estate planning gitu ya, terkait dengan pensiun maupun juga nanti kepada warisan. Jadi mulai dari orang hidup, lahir begitu ya, sampai nanti meninggal begitu. Nah, ini dipikirkan dan direncanakan dari sisi keuangannya. Nah, itu adalah berkaitan dengan Certified Financial Planner. Nah, lalu yang kedua, ini saya pernah mengambil satu sertifikat berkaitan dengan Qualified Wealth Planner. Nah, Qualified Wealth Planner ini adalah kayak begini, ini sebenarnya kita belajar aplikasinya. Ya, aplikasi dari Certified Financial Planner. Jadi artinya ada satu aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mendiagnosis gitu ya, apakah kesehatan keuangannya oke enggak gitu ya, terus gimana kita memplanningnya. Jadi untuk yang dua hal itu saling terkait. Nah, yang terakhir yang pernah saya ikuti adalah berkaitan dengan Certified Professional Coaching. Bagaimana kita dapat menjadi coach yang baik gitu. Nah, kenapa saya mau menyampaikan berkaitan dengan sertifikasi coach ini gitu? Karena sangat berkaitan dengan mata kuliah kita. Ya, untuk New Business Development ini saya akan ambil setengah semester membahas tentang coaching. Ya, setengah dari sebelum UTS gitu ya. Jadi kurang lebih 3 pertemuan saya ingin membahas mengenai coaching. Dan saya pengen Bapak Ibu belajar mengenai coaching ini. Karena coaching ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Baik kita mau memikirkan berkaitan dengan bisnis gitu ya, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan artinya certified ini gitu sekarang sedang berkembang untuk mengajarkan seseorang untuk menjadi coach gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa profesi yang pernah saya ikutin dan juga saya merasakan manfaatnya gitu ya, baik langsung maupun secara tidak langsung. Automatically dalam kehidupan ini seringkali saya memang menggunakan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan dari dasar-dasar coach ini gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini pengalaman kerja teman-teman. Saat ini saya pernah menjadi direktur kerjasama dan alumni gitu, dan itu sangat bermanfaat
untuk saya sendiri ketika mempraktikalnya. Nah, terus untuk trainer, nah ini saya memang sering mendapatkan kesempatan untuk jadi trainer. Nah, di situ tuh juga biasa unsur-unsur coach-nya masuk. Jadi memang coach ini adalah sudah menjadi bagian gitu, ya dalam hal berprofesi maupun juga dalam kita berkolaborasi, berkoneksi itu sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi makanya saya pengen kita tuh belajar ya. Kita nih sekarang kita sharing dan belajar, saling belajar, dan ini harus dipraktekkan. Gitu ya. Ini untuk coaching ini harus Bapak Ibu perhatikan dan pelajari dan praktekkan gitu ya. Itu karena kalau nggak dipraktekkan nggak ada guna gitu. Ngapain gitu ya? Karena sayang banget kalau sudah punya ilmu itu tidak dimanfaatkan. Nah, sedikit cerita gitu ya. Saya mendapatkan certified coaching itu adalah kurang lebih pelatihannya cuma 3 hari gitu ya. Pelatihannya itu cuma 3 hari. Tapi 3 hari itu dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam 2 hari pertama. Hari terakhirnya jam 8 sampai jam 4 sore. Kurang lebih ya. Jadi kalau anggaplah itu tadi jam 8 sampai jam 8 malam lah efektifnya gitu ya. 12 jam gitu ya, 12 jam dikali 2 gitu ya, 24 jam, anggaplah hari berikutnya kita efektif 8 jam lah kurang lebih begitu ya. Ya sekitar 30 jam lah, kurang lebih 30 jam untuk belajar teknik-teknik awal coaching gitu. Nah maka dari itu kenapa saya akan meminta ini dalam waktu 3 kali pertemuan kurang lebih kita akan membahas tentang coach. Ya, tentunya karena saya berharap bahwa dalam masa-masa sebelum ketemuan berikutnya lagi, Bapak Ibu sudah mulai praktek mengenai coach. Ya, nah saya ingin membahas tentang satuan perkuliahan untuk New Business Development. Mata kuliah ini bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang praktek dunia usaha kecil menengah, terutama bagaimana cara mengembangkannya. Oke. Lalu dalam mata kuliah ini mahasiswa dibekali teori dan praktek menjadi pelatih bisnis. Nah, di sini lebih arahnya berarti bisnis coach ya. Yang mana peran tersebut langsung diaplikasikan dalam bisnis usaha kecil menengah yang mereka bantu untuk dikembangkan. Nah, jadi yang nanti UTS-nya gitu ya. UTS-nya adalah hasil video dan laporan Bapak Ibu ya ketika menjadi bisnis coach. Ya. Jadi UTS-nya bukan tertulis, Bapak Ibu sudah jelas ya. UTS-nya bukan tertulis tapi hasilnya adalah video wawancara gitu ya. Ya artinya dalam bentuk wawancara, artinya ya mengcoach gitu ya. Bisnis ya untuk bisnis. Nah, nanti jadi mulai dari sekarang sudah mulai ngincar ini bagaimana nih gitu cari coach gitu ya. Coach itu adalah artinya orang yang akan kita coach. Gitu. Oke. Nah, pertemuan 1 saya akan coba menjelaskan mulai dari kontrak pembelajaran, lalu adalah perbedaan coaching, training, consulting, mentoring, terapi, dan managing. Lalu ada neuro-linguistic program, lalu ada coach with NLP gitu ya. Memang karena saya tidak terlalu paham tentang NLP, saya tidak akan terlalu banyak membahas itu gitu. Tapi saya akan coba membahas berkaitan dengan tips and trick teknik coach gitu ya, dalam mengcoach gitu. Jadi saya akan membahas lebih detail adalah mengenai hal itu. Nah, pertemuan kedua, pertemuan ketiga juga kan kurang lebih akan membahas hal itu. Bahkan saya kalau memangnya kurang pun saya akan tambahkan berkaitan dengan coaching development. Jadi bagaimana membangun kepercayaan, bagaimana kita mendengarkan aktif, lalu bagaimana clarifying gitu ya, mengklarifikasi mengenai hal-hal yang memang mereka jawab gitu ya, coachingnya menjawab. Pertemuan ketiga juga sama, asking the right question, feedback, dan juga adalah coaching in business. Nah, jadi artinya dalam 3 pertemuan ini minimal saya akan membahas tentang ini. Nah, berikutnya juga saya akan membahas tentang myelin. Oke, myelin.
Nah, jadi artinya bagaimana kita membangun intangible asset, ya, membahas intangible asset. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan perencanaan strategik for small business enterprise. Lalu adalah bagaimana membangun competitive advantage dan juga adalah blue ocean strategy. Nah, itu adalah targetnya dalam 7 pertemuan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Susan, gitu ya. Nah, ini gambaran berkaitan dengan materi yang ada di CLS. Ya, saya bersyukur teman-teman sudah mendownload, gitu ya, sudah mendownload dari semua bahan. Oke. Nah, itu adalah beberapa bagian yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yang saya ringkas barusan, gitu. Dan khususnya untuk NLP gitu ya, saya memang tidak kompeten di NLP-nya, tapi saya memberikan bahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen menggali pun juga nggak apa gitu ya. Tapi saya tidak menjelaskan itu di kelas gitu ya. Nah, artinya saya akan coba langsung kepada bagaimana kita menjadi coach dengan teknik-teknik yang pernah saya pelajari juga. Sampai sini dulu ada pertanyaan Anda? Belum ada, Bu. Belum ada ya. So far bisa diikuti ya. Iya, Bu. Baik. Oke. Nah, selanjutnya gitu ya. Saya akan coba ya. Bagaimana? Suaranya agak putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Iya, Bu. Kalau sekarang oke? Kalau sekarang oke? Suka tiba-tiba hilang. Ada, Bu. Sekarang udah lebih baik, Bu. Ada. Lebih baik. Oke. Nanti langsung di-cut aja kalau memang tidak ada suaranya gitu ya. Ini mungkin kadang-kadang memang sinyal. Oke. Oh, iya, Bu. Jadi saya menjelaskan perbedaan coaching, training, consulting, mentoring, terapi, dan managing. Ya. Saya mau menjelaskan sebuah fakta, ya. The PricewaterhouseCoopers and Association Resource Center conclude that the mean of ROI, gitu ya, return of investment for companies investing in coaching was 7 times that the initial investment. Keren banget, gitu ya, menginvestasikan terkait mengenai coach atau kegiatan coaching itu 7 kali dari initial investment atau investasi di awal. A quarter of companies in survey reported an ROI of 10 to 49 times investment. Ini menunjukkan bahwa kondisinya dengan melakukan itu, ya, hasil dari ROI-nya ini bisa melebihi, gitu ya, bisa melebihi dari 10 sampai 49 kali. Nah, jadi kenapa kok bisa seperti itu, gitu? Kenapa kok coaching itu mempunyai pengaruh begitu besar? Oke. Nah, coaching, gitu ya, kalau dari definisinya, ini adalah private tutor, definisinya, atau seseorang yang memberikan instruksi atau train, atau secara spesifik atau spesial satu dari seorang instruktur yang benar-benar paham mengenai strategi dalam sport atau kegiatan-kegiatan aktivitas, gitu ya. Itu yang definisi dari coaching, gitu ya. Nah, coaching ini atau coach ini tidak sama dengan psikoterapis, tidak sama dengan mentor, tidak sama dengan konsultan. Ya, tidak sama dengan konsultan. Dan tolong juga bisa dipahami bahwa yang namanya coach itu bukan berarti harus pernah menjadi atlet
atletnya misalnya itu kan ada coach untuk basket, bukan berarti dia pernah menjadi pemain basket, bukan berarti wajib gitu ya, artinya ya bisa-bisa aja gitu ya, tetapi bukan berarti bahwa coach sepak bola itu adalah harus dari pemain, belum tentu. Tapi dia memahami mengenai tekniknya, dia mengetahui bagaimana dia membantu dari si coach ini bisa menemukan potensinya untuk melakukan yang terbaik pada bidangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan coaching, ya. Nah, kalau mentor itu cenderung memberikan nasihat, advice, ya. Lalu kalau konsultan itu menawarkan solusi. Jadi kan seringkali ada konsultan pajak, ya udah solusinya bisa ngitungin pajak gitu. Tapi coach itu adalah bertanya, great Suaranya hilang, Bu. Nah, jadi coaching Ibu suaranya hilang. Hilang. Oh, suara hilang. Oke, sampai mana nih tadi saya bahasnya? Tadi baru nyampe ask great Coaching question, itu Bu. bertanya. Oh, oke ya. Coach ask great question. Jadi seorang coach itu akan bertanya dari pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Nah, maka tugas dari coach bukan untuk menjelaskan cara sukses, tidak, tapi membantu klien untuk mengaktifkan atau mengaktifasi ya, potensi yang ada di dalam coaching, lalu mengungkapkan kapabilitas dari seseorang dan membantu dia untuk mencapai tujuannya. Oke, itu adalah coach. Lalu seperti atlet yang profesional, entrepreneur atau pelaku usaha aktif, ya, dia bisa perform dengan lebih baik di bawah panduan great coach. Nah, maka dari itu kita mau pelajari ya bagaimana menjadi seorang coach. Nah, kenapa entrepreneur butuh coach? Satu, dapat mengidentifikasi dan juga fokus untuk yang penting. Entrepreneur itu kebanyakan orang yang banyak ide. Saking banyak ide bingung mau mulai yang mana, mau ngerjain apa. Saking banyak ide, kreatif. Maka dari itu perlu ada orang yang mencoba untuk mengguidance gitu ya. Kamu fokus ke sana gitu. Nah, kedua, point out your blind spot. What you not think before how you know it. Nah, jadi seringkali orang suka nggak sadar dia punya potensi. Perlu ada orang lain yang membantu dia tahu potensinya. Berikut. Nah, advance your personal growth dan more influential. Nah, jadi artinya mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan diri gitu daripada sekedar ya punya pengaruh
ini kan banyak pengaruh tuh banyak bisa diperoleh dari uang, dari posisi gitu, dari jabatan gitu ya. Tapi adalah yang utama tuh sebetulnya adalah pertumbuhan dari pribadinya. Semakin seseorang bertumbuh menjadi yang lebih baik, maka pengaruhnya akan lebih besar. Lalu, kenapa entrepreneurs butuh coach? Bisa menghemat waktu dan uang. Jangan sampai ada investasi-investasi yang jadi yaitu tidak terfokus gitu ya. Maka jadi membuat seorang entrepreneur terlalu banyak yang dia pegang. Lalu berikutnya, the most important, hal yang terpenting adalah make you accountable more than responsible. Oke. Ya, yang terakhir yang keenam adalah set you become value oriented goal. Tujuan Anda adalah nilai. Nilai dalam arti nilai diri, nilai kemampuan dari personalitinya Anda. Nah, step out from your comfort zone. Nah, seringkali banyak orang itu begini. Aduh, saya cuma bisa segini, atau saya sudah senang, sudah merasa cukup bukan berarti kaitan dengan tidak bersyukur ya, dalam arti begitu ya. Cukup dalam arti gini, ya sudahlah gini aja, gitu ya. Ini terkait dengan comfort zone, jadi nggak mau berubah. Nah, ini bahaya nih. Kalau orang sudah punya titik, dalam satu titik sudah merasa diri baik, merasa diri ya udah enak aja gitu ya, itu berarti udah nyaman, tidak mau berubah, maka butuh ini positive long term behavior change. Bayangkan nih Bapak Ibu, ini kita udah kelihatan banget, begitu banyak rencana yang kita lakukan, yang ingin kita lakukan kena COVID gitu ya, COVID dalam arti pandemi ini bablas semua. Tapi bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa bertahan? Ketika kita memiliki positive long term behavior change. Bagaimanapun juga kita harus bagaimanapun juga kita harus punya sikap positif untuk bisa melalui hal ini semua gitu ya, dan kita bisa melakukan yang kita bisa. Jadi jangan terkendala gitu ya. Ini dengan PJJ, ini ada pandemi, aduh ini ekonomi resesi, sudah itu biarkanlah begitu, dalam arti jangan mengganggu kita menjadi orang yang jadi negatif thinking. Jadi biarlah kita menjadi seorang yang positif thinking, kita bisa melakukan yang memang kita bisa dan kita mampu. Jangan menyalahkan keadaan. Nah, seperti itu ya. Jadi coach ini berkaitan dengan hal-hal ini. Oke. Nah, ya ini ada example coaching proses itu terkait begini. Ini kan benang kusut gitu ya. Kalau dilihat dari gambar tuh kan seperti benang kusut gitu ya. Nah, benang kusutnya itu terkait dengan bagaimana seorang coach itu membantu yang tadinya di dalam pikiran itu bisa terbuka. Nah, kaitannya adalah ketika seseorang punya problem, itu pun juga kalau sudah bisa disampaikan, tentunya akan mengurangi beban. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah mempelajari tentang psikologi gitu, kenapa orang itu butuh orang lain untuk mendengarkan bebannya gitu, atau mendengarkan Ibu mohon keluhan. Suaranya nggak jelas ya? lagi. Nggak jelas lagi, oke. Iya, oke ya. Jadi artinya seseorang butuh orang lain, gitu ya, untuk juga berbagi beban dan juga bisa mencari solusi, ya. Bu. Itu intinya. Ibu tadi suaranya hilang.
Ya. Suaranya nggak ada, Bu. 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 Masih ada, Bu. Ibu. Bu, suaranya nggak adaan sama sekali, Bu. Ibunya hilang. Kayaknya ibu emang sinyalnya ini deh, kurang bagus. Apaan? Gadelip? Lagi nyari itu, Le. Nggak, Nyari sinyal. nggak ada live WA-nya. Oh. Diculik gitu, Ibu. Guys, ibunya kemana, guys? Restart modem paling. Tapi itu mah di recordingnya mah masih nyala beliau. Kuliah online, julid online. Pak Sep, sehat Pak Sep? Alhamdulillah. Vera sehat? Hai Sampai teman-teman. baru nyampe rumah. Apa kabar? Ih, kalian nih sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oh, kangen. Hai. Ih, kangen ih. Kok kalian udah pada gede sih? Ya. Masih kecil ya, Bu ya. Sekarang udah Saya pada naik 10 kilo, Bu. Waduh. Nggak ketemu 6 bulan tengah juga. Nggak ketemu berapa lama. Kok berubah sih wajahnya sampai saya nggak kenal? Saya pikir siapa, Kavin? Ya kan? Saya sama Hafil jadi gondrong, Bu. Bukan, itu berapa kilo? Kayaknya 10 kilo deh. Iya, 10 kilo. ini udah Hafil tambah cantik aja, Pio. Hai. Alhamdulillah, Hafil Pak. cantik. Tambah Skincare-an terus di rumah juga, Pak. Ini dosennya kemana kok hilang? Tapi kalau di Semoga record nggak ada corona lewat ya. Iya, Pak.
Desi nggak ada ya, Pak? Bu Desi kayaknya nggak sempat ya, belum sempat Ya. join. Bu Sali nggak kerja, Bu? Lagi justru itu, saking kerjanya jadi lupa saya ada kuliah. Makanya saya pikir terlambat tadi. Baru tuh kata Sherlyn. Baru apa? Coba di activity kali ya. Di mana sih? Ada meeting baru, junior meeting. Oh, atau Oh iya. Oh, Udah kali iya. ya ke situ. pindah lagi. Oke. See you guys. Dadah. Dadah.